Apa yang diikrarkan dengan lidah wajib diyakini oleh hati. Lidah mengikrarkan lillahi ta'ala, hati meyakinkan billahi ta'ala. Kalau hati sudah billahi ta'ala, sir yang di dalam hati baka billah, dengan adanya yang baka. Kalau yang baka memandang hati, tentu hati baka juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenis-jenis sir dalam hati. Sir terbagi 4, yaitu 1. Sir jasmani, 2. Sir rohani, 3. Sir nurani, yang keempat sir rabbani. Sir jasmani mengetahui segala keadaan yang jahir. Dengan sir jasmani kita dapat mengetahui bahwa kopi itu pahit, gula itu manis, dan buah yang masih muda itu kecut. Dengan sir jasmani melihat orang yang bertopeng dagu sambil murung, ketika mengetahui bahwa orang itu sedang bersusah hati. Sir rohani mengetahui keadaan-keadaan yang tidak nyata atau tampak pada segala yang nyata. Kita mengetahui bentuk gula itu seperti pasir, dan kita tahu rasa gula itu manis. Nah, bentuk rasa manis bagaimana? Kita tidak tahu bentuk rasa manis, tetapi kita tahu rasa itu ada. Perkataan seseorang dapat menunjukkan keriaan, keujuban, bahkan sum'ah dan bid'ahnya orang itu. Sir nurani mengetahui kekufuran dan kekafiran yang ada pada yang nyata. Sir nurani inilah yang memberitahu bila seseorang itu bukan orang ma'rifat, bahkan justru pelaku kesesatan. Meskipun pada zahir dan perkataannya dia mengaku makrifat. Contohnya, para spiritualis dan pelaku amal-amal kebatinan. Di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 8. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 11 sampai 12. Sir rabbani dapat mengetahui apa yang akan diterima oleh seseorang. Sir rabbani mengetahui apakah seseorang itu ahli neraka atau ahli surga. Dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil sebelum Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat, dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan atau siksa. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit. Quran Surat Al-Imran ayat 3 sampai 5. Al-Furqan, kitab yang membedakan antara yang benar dan yang salah. Sebelum sesuatu terjadi, orang yang Allah kehendaki meraih pandangan sir rabbani. Ini dapat mengetahui akan terjadinya sesuatu. Oleh sebab itu, orang yang dengan sir rabbani melarang keras orang-orang untuk mempercayai perkataan ahli nujum,
berupa ramalan kiamat maupun ramalan-ramalan lainnya. Dan orang yang beriman itu berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa bencana seperti peristiwa kehancuran golongan yang bersekutu, yaitu seperti keadaan kaum Nuh, Ad, Syamud, dan orang-orang yang datang sesudah mereka." Quran Surat Al-Mu'min ayat 30-31. Kita tahu Allah tidak bisa dilihat dengan mata kepala, tetapi orang kasaf Rabbani nyata melihat Tuhan dalam bentuk laisa kamitslihi syai'un. Contoh, kamu melihat pohon, Tuhan terlebih nyata lagi daripada yang kamu lihat itu, yaitu tidak sama dengan pohon. Jadi yang dilihat nyata senyata-nyatanya. Karena Allah itu memiliki sifat laisa kamitslihi syai'un. Segala sesuatu bisa dipikir-pikir, dirasa-rasa, dikira-kira, diumpama-umpamakan, dan diukur-ukur. Kalau yang tidak sama dengan segala sesuatu, mana bisa dipikir-pikir, dirasa-rasa, dikira-kira, diumpama-umpamakan, dan diukur-ukur. Kita diperintahkan mengenal Allah. Bagaimana Allah itu? Jauh tidak ada kesudahannya, dekat tidak akan bersentuh, atau tidak ada antaranya. Kalau bersentuh, artinya ada antaranya. Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta isi-isinya. Tahulah kita bentuk-bentuk yang diciptakannya. Bentuk Tuhan bagaimana? Laisa kamitslihi syai'un. Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Segala sesuatu yang berupa pasti tidak sama dengan Tuhan, karena Tuhan adalah laisa kamitslihi syai'un. Segala sesuatu yang berada dalam arah mata angin pasti tidak sama dengan Tuhan, karena Tuhan laisa kamitslihi syai'un. Segala sesuatu yang menempati ruang pasti tidak sama dengan Tuhan. Laisa kamitslihi syai'un. Segala yang sesuatu yang berwarna dan berbau pasti tidak sama dengan Tuhan. Laisa kamitslihi syai'un. Maka tidak ada sesuatu pun yang bisa menyerupai Tuhan, karena Tuhan laisa kamitslihi syai'un. Perlu kita sadari, Tuhan mengadakan 4 jenis muhadas. Tuhan mengadakan bentuk jirim. Tentulah Tuhan tidak sama dengan jirim. Tuhan mengadakan bentuk jisim. Tentulah Tuhan tidak sama dengan jisim. Tuhan mengadakan bentuk jawar. Tentulah Tuhan tidak sama dengan jawar. Tuhan mengadakan bentuk arat. Tentulah Tuhan tidak sama dengan arat. Jadi, pastikan bohong orang yang berkata dia mengamalkan sesuatu sehingga bisa melihat Tuhan. Jangan takut mengatakan orang itu pembohong, sebab Tuhan itu bukan lafal, bukan lafaz, bukan zikir-zikir, bukan itikat-itikat. Kalau sudah paham Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un, putuskan keyakinan kita bahwa Tuhan itu ada. Wajib dalam fikih, dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Wajib dalam tauhid, Tuhan itu wajib ada. Kalau ada orang tidak yakin Tuhan itu ada, wajib kafir orang itu. Maka di dalam hati kita, kalau sudah tahu Tuhan itu wajib ada, jangan ada lagi di hati kita ini yang bukan Tuhan. Inilah hati yang khusyuk tawadu.
Dalam tauhid, kalau sudah di dalam makam sir Rabbani, hati merasakan adanya Tuhan, tidak perlu lagi hati bekerja menghilang-hilangkan yang bukan Tuhan. Kalau dalam hati sudah hanya yang wajib ada, perlu apa lagi menangkis-tangkis yang bukan Tuhan? Kalau dalam hati sudah hanya yang wajib ada, perlu apa lagi meniada-tiadakan yang bukan Tuhan? Kalau kamu berbuat seperti itu, kalang kabutlah ibadah, solat, tafakur, atau zikirmu. Untuk khususnya tawadu, hati jangan bekerja lagi, cukup yakinkan adanya Allah itu. Ingat, diri manusia itu terdiri atas jasmani, ruhani, nurani, dan rabbani. Kalau manusia sholat, tentu jasmaninya juga sholat, ruhaninya juga sholat, nuraninya juga sholat, rabbaninya juga sholat. Sudah ditunjukkan dalam fikih oleh orang-orang syariat, dalam salat itu betulkanlah berdiri, ruku, sujud, dan duduknya. Kata orang tauhid mendukung orang syariat, betulkanlah jasmani, ruhani, nurani, dan rabbani kamu, barulah bernilai khusyuk tawadu. Makanya orang syariat berkata, segala amal perbuatan mesti mendahulukan niat. Orang tauhid mempraktikan perkataan orang syariat itu dengan perkataan, kalau sudah karena Allah, lillahi ta'ala, dari takbir sampai salam, Allah teruslah. Mengapa mau ada lagi yang bukan Allah? Inilah yang dikatakan, kalau sudah lillahi ta'ala, hati wajib konsekuensi melaksanakan billahi ta'ala. Dari aturan-aturan syariat inilah orang tauhid menyempurnakan jalan keyakinan kepada Allah. Sesuailah dengan perkataan, apa yang diikrarkan dengan lidah wajib diyakini oleh hati. Lidah mengikrarkan lillahi ta'ala, hati meyakinkan billahi ta'ala. Kalau hati sudah billahi ta'ala, sir yang di dalam hati baka billah, dengan adanya yang baka. Kalau yang baka memandang hati, tentu hati baka juga kepada yang memandang. Keselamatan inilah yang kita cari di dunia akhirat. Jangan tahu menyebut Allah saja. Siapa yang disebut Allah dan siapa yang menyebut Allah? Al-abidun, ma'budun, wahidun. Yang menjadikan dan yang dijadikan satu. Satu ini maksudnya esa, tidak mengenal dua. Inilah jalan kesempurnaan dalam ibadah. Tunjukkanlah kesempurnaan ini kepada manusia, supaya sempurna ibadahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.